warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman guru semua. Kali ini saya akan membuat tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Agus Sumarno, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Nanggung. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa budaya dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, harus seiring sejalan. Keduanya harus bergerak dinamis, tidak boleh statis. Budaya pun tidak boleh disamakan antara satu dan lainnya, tetapi dapat dicari kesamaannya agar dapat berjalan seiringan. Kemudian saling memperkaya antara budaya satu dengan budaya yang lain. Pikiran Ki Hajar Dewantara pun kemanusiaan dijadikan sumbu atau titik pusat antar kebudayaan-kebudayaan lainnya. Budaya boleh berbeda, tapi pemersatunya adalah kemanusiaan, di mana kita harus dapat memanusiakan manusia, apapun budayanya, apapun kulturnya, apapun daerahnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih ke arah sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah terkait dengan kodrat keadaan, di mana ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Namun prinsip melakukan perubahan dengan budaya kita adalah satu, kontinu, harus ada dialog kritis dengan budaya yang ada, kemudian konvergen, perbedaan dan pengaruh budaya lain harus memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, harus dapat memerdekakan dan memanusiakan manusia itu sendiri. Yang terpenting dari semuanya adalah bahwa anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan selembar kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati, diisi tulisan-tulisan, akan tetapi seorang anak terlahir sudah dengan tulisan-tulisan, bentuk-bentuk gambar, coretan-coretan yang masih samar. Tugas kita lah sebagai pendidik untuk memperjelas tulisan itu agar tulisan positif bisa muncul menjadi sebuah karakter, yang negatif dibiarkan tidak berkembang, sehingga karakter positif akan muncul pada diri anak itu sendiri. Kita masuk kepada inti pertanyaan pada modul 1.1.8. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada 3 yang saya cermati sebagai introspeksi pada diri sendiri. Yang pertama, kegiatan pembelajaran lebih ditunjukkan agar peserta didik tuntas dalam setiap kompetensi. Yang kedua, menganggap semua peserta didik adalah selembar kertas kosong yang dapat kita isi sesuka hati kita, sesuka keinginan kita. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran tidak lebih dari mentransfer ilmu pengetahuan tanpa mementingkan aspek kodrat manusia. Sebelumnya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berorientasi pada ketercapaian kompetensi. Aspek kognitif menjadi dasar bagi ketercapaian sebuah pembelajaran, sehingga kurang memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua, ini yang membuat saya terkagum dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, mematahkan segenap pemikiran pribadi saya. Ternyata anak bukan selembar kertas kosong, melainkan sudah ada coretan samar yang tugas kita lah untuk menuntunnya agar menjadi lebih jelas, agar karakternya muncul sebagai karakter yang positif. Ada yang lebih penting dari sekedar mentransfer ilmu, ternyata di mana tujuan akhirnya adalah agar anak-anak bisa hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, serta memiliki jiwa kemanusiaan. Masuk ke pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pemikiran saya tentang melayani peserta didik menjadi berubah, berusaha memahami karakter peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang interaktif dalam kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan dan disukai oleh para peserta didik. Yang ketiga, menerapkan konsep di mana menjadi contoh di depan, di tengah memberikan ide dan gagasan, di belakang memberikan dukungan dalam kaitan kegiatan pembelajaran. Peserta didik diberi kemerdekaan dalam menentukan ide dan gagasan, serta kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat, serta kreativitas dalam mencari ilmu pengetahuan.
Pertanyaan terakhir dari sesi modul ini, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menerapkan pendidikan dengan kemerdekaan belajar dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri, dengan menampung setiap masukan dari peserta didik terkait model pembelajaran. Yang kedua, menggunakan lingkungan sekitar baik dalam tema ataupun kegiatan pembelajaran agar peserta didik antusias dan mendalami proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, mengarahkan dan menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran yang interaktif, kreatif, serta menumbuh kembangkan rasa ingin tahu yang tinggi, agar peserta didik dapat mandiri dalam memahami konsep ilmu pengetahuan yang diajarkan. Yang terakhir, pendidikan dan pengajaran harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik. Demikian tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga dapat memberikan wawasan baru. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.